Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan adik-adik mahasiswa. Ini adalah pertemuan yang ketiga tentang PIH. Masih dilakukan secara online, ya. Insya Allah untuk pertemuan yang keempat nanti kita lakukan melalui Zoom, sehingga kita bisa berinteraksi walaupun waktunya tidak terlalu lama, tapi paling tidak kita bisa saling tatap muka. Ya. Materi dalam PIH yang ketiga ini kita membahas tentang subjek dan objek hukum. Anda sudah mengerti, memahami tentang apa itu hukum, tujuan hukum, fungsi hukum. Nah, kemudian kita setelah tahu fungsi hukum, tahu tujuan hukum, dan tahu unsur-unsur hukum, kita sekarang membahas tentang subjek hukum. Siapa subjek hukum? Pada dasarnya subjek hukum itu yang terkait dengan orang, ya, orang yang berkepentingan dalam hukum, ya. Jadi kalau kita bicara subjek hukum dalam hukum pidana misalnya, subjek hukum siapa? Pelaku kejahatan, ya. Kemudian korban, ya. Kemudian para petugas yang ditugasi oleh negara untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, bahkan penghukuman. Ini adalah subjek hukum. Ya, jadi ketika terjadi pembunuhan, ya, kalau kebetulan korban meninggal, ya korban adalah subjek hukum yang tidak bisa ditanya bagaimana. Tapi kalau misalnya korban hanya ketabrak, luka, sakit, paling tidak dia bisa memberikan penjelasan. Dia mengemukakan apa yang dia alami, ya. Di situ kesempatan bagi korban maupun bagi petugas, dalam hal ini penyidik, polisi, ya, kemudian ketika nanti diajukan ke pengadilan juga dia akan memberikan kepada ini apa yang dia alaminya, apa yang dilakukan. Nah, itu semua apa yang dialami, apa yang dilakukan itu termasuk dengan objek hukum. Katakan misalnya tabrakan. Peristiwa tabrakan itulah, ya, yang menyebabkan adanya hubungan hukum antara subjek dan objek hukum. Jadi antara subjek dan objek hukum itu, ya, hanya terjadi ketika ada peristiwa hukum. Peristiwa hukum itu bisa kejadian, bisa perbuatan, bisa peristiwa yang tidak sengaja. Kalau peristiwa tidak sengaja itu misalnya rumahnya si A, ya, karena fondasinya kurang baik sehingga merobohkan rumahnya si B yang ada di depannya. Peristiwa robohnya ini menimbulkan hubungan hukum antara si A dan si B. Ya, si B sebagai korban, ya, korban yang mengalami kerugian rumahnya, kerobohan dari rumahnya si A. Itu dia bisa, menurut aturan hukum dia bisa mengadakan penggugatan, ya, penuntutan kepada si A. Si A punya kewajiban nanti terhadap gugatan yang dilakukan oleh si B. Misalnya ganti kerugian, atau harus perbaikan, dan lain sebagainya. Peristiwa robohnya ini adalah peristiwa hukum. Jadi antara subjek hukum, ya, ketika terjadi peristiwa robohnya rumah, ya, rumah ini objek hukum, ya, robohnya itu juga objek hukum. Jadi objek hukum itu bisa perbuatan, bisa barang. Itu contoh misalnya. Misalnya juga A dan si B. A menjual mobilnya kepada si B. Ya. A adalah subjek hukum sebagai apa? Penjual. Si B sebagai subjek hukum adalah pembeli. A mempunyai hak untuk menerima uang dari si B. B mempunyai hak untuk menerima barang dari si A. Tapi dia juga mempunyai kewajiban harus membayar nilai harga jual barang tersebut. Nah, jual beli itu adalah objek hukum. Ya. Jual beli adalah objek hukum, mobil yang diperjualbelikan juga adalah objek hukum. Uang yang untuk membayar itu juga objek hukum. Ya, kalau membayar uang, orang bisa saja kan, misalnya begini, beli katakanlah mobil 120 juta, yang 100 juta berupa uang objek hukum. Kemudian kekurangannya 20 juta, mungkin dibayar pakai satu sepeda motor, ya, dan satu sepeda pancal misalnya, sehingga nilainya adalah 120 juta. Jadi antara si A penjual, si B pembeli, ya, itu adalah subjek hukum. Kemudian mobil yang dijual
ya adalah objek hukum, ya. Jual belinya itu juga adalah objek hukum. Mobil yang dijual objek hukum, uang yang untuk membeli juga objek hukum, juga sepeda motor yang sebagai tambahan harga beli juga adalah objek hukum. Nah, jadi begitu. Antara objek hukum, antara subjek hukum dan objek hukum itu ya terjadi kalau terjadi ada peristiwa hukum atau perbuatan hukum. Itu tadi saya gambarkan tentang hukum pidana dan hukum perdata. Nah, subjek hukum dalam bidang perdata tadi adalah orang. Ya, orang adalah subjek hukum. Orang di sini, orang itu mempunyai hak, mempunyai kewajiban. Orang ketika masih dalam kandungan ibunya, anak dalam kandungan ibunya itu sudah mempunyai hak keperdataan. Nah, tetapi untuk melakukan, tolong dicatat, untuk melakukan perbuatan hukum, orang ya harus dewasa. Dewasa dalam artian sudah berusia 21 tahun atau sudah kawin. Dan cakap. Jadi orang bisa melakukan perbuatan hukum perdata kalau sudah cakap, kalau sudah dewasa. Ya, itu syaratnya. Di samping orang juga ada badan hukum. Badan hukum ini ada apa? Kumpulan orang dan barang ya yang diciptakan sedemikian rupa yang merupakan dia menyakini seperti manusia. Contohnya umsida. Umsida ini adalah kumpulan orang dan barang. Orangnya rektor, dekan, dosen, mahasiswa, itu adalah orang. Ya. Barang bangunan, fasilitas dan segala macam. Nah, ini bisa rektor Ubara ya sebagai rektor, dia adalah bertanggung jawab terhadap umsida. Dia bisa melakukan perbuatan menggugat, misalnya umsida memborong, mendirikan gedung kuliah lantai berapa, ya, kepada pemborong A. Nah, kemudian antara rektor dengan pemborong A itu terjadi hubungan hukum, ya, hubungan hukum apa? Yaitu objeknya adalah perjanjian mendirikan gedung, itu objek hukum. Nah, apa yang diperjanjikan? Bangunan yang dibangun adalah seperti ini bentuknya, ya, bahannya seperti ini. Nah, kalau sudah semuanya sesuai itu, maka ini adalah objek hukum, ya, yang objek hukum yang timbul akibat hubungan hukum antara rektor dan pemborong si A. Ya. Dalam hal ini rektor mewakili umsida sebagai badan hukum, pemborong juga demikian. Pemborong si A misalnya, dia mempunyai perusahaan pemborongan A. Nah, itu adalah badan hukum. Pemborong si A, kalau misalnya rektor kurang dalam membayar bangunan, dia bisa menggugat umsida, ya, yang dalam hal ini kepentingannya diwakili oleh rektor. Itu badan hukum. Dalam hukum pidana, subjek hukum itu adalah setiap orang. Ya. Baik itu, saya katakan tadi, petugas yang menangani pengusutan, penyidikan, dan segala macam, juga ada korban atau pelaku, itu juga subjek hukum. Ya. Pelaku misalnya dituntut oleh jaksa hukuman 15 tahun penjara. Ya. Nah, menyidangkan itu adalah objek hukum. Sedangkan pelaku itu subjek hukum. Jaksa ketika membacakan tuntutan kepada terdakwa itu ada juga subjek hukum. Ya, itu kaitannya antara subjek hukum dengan objek hukum. Ya, itu dalam contoh hukum pidana. Siapa subjek hukumnya? Polisi, jaksa, terdakwa, korban. Dalam hukum administrasi lain lagi. Kita mempunyai badan yaitu pemerintahan yang mengurusi administrasi. Ketika seorang melahirkan anak, dia mencatatkan kelahiran anaknya ke catatan sipil, ya, ke catatan sipil. Nah, begitu anak ini dibawa ke catatan sipil, ya, maka dia sudah menjadi subjek hukum daripada hukum administrasi negara. Bahwa si A yang dilahirkan pada tanggal hari sekian diberi nama si A, ya, tanggal lahirnya tercatat di dalam akte kelahiran, ya sudah, itu adalah subjek hukum. Nah, dia
menjadi warga negara, ketika mulai lahir sampai dengan usia 17 itu masih dalam kekuasaan orang tua. Ini dalam hukum administrasi. Jadi beda dengan hukum perdata tadi. Beda juga dengan hukum pidana. Ketika anak ini masih belum umur 17, biasanya dia diwakili kepentingannya oleh orang tua. Jadi masih belum bisa diberi hak memilih, belum bisa diberi KTP, belum bisa diberi SIM. Ketika sudah 17 tahun, dia mempunyai hak. Hak untuk mendapatkan KTP, hak untuk mengurus SIM, hak untuk ikut memilih wakilnya di DPR, hak untuk memilih presiden, dan seterusnya. Nah, saudara, jadi kaitannya orang dalam hukum pidana beda dengan orang dalam hukum perdata, beda dengan orang dalam hukum administrasi. Dalam hukum pidana, ya, dalam hukum pidana itu tidak ada kecualinya. Ya, laki-laki, perempuan, semua sama. Cuman ada perlakuan yang beda. Anak-anak untuk anak-anak yang masih di bawah umur itu biasanya diketentukan ketentuan pidana khusus, pidana anak. Ya. Kemudian orang yang di bawah pengampuan atau orang yang ini biasanya ada alasan pemaaf, ya, orang tidak waras membunuh orang, nah, itu tidak bisa dikenakan tanggung jawab pidana. Jadi dia tidak mempunyai beban tanggung jawab. Jadi orang gila ya mau diapakan lagi. Ya. Tetapi kalau tidak gila, walaupun anak sekalipun itu tetap dilakukan penuntutan walaupun hukumannya tidak sama. Anak-anak dengan orang tua tidak sama. Diatur dalam hukum pidana anak. Itu subjek hukum dan objek hukum. Nah, saudara, pada intinya antara subjek hukum dengan objek hukum itu ya terjadinya hubungan antara subjek hukum dengan subjek hukum yang lain, adanya objek hukum itu terjadi karena ada perbuatan hukum atau peristiwa hukum. Ya, jadi nanti dalam akhir pertemuan saya minta Anda ya memberikan jawaban ya untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan subjek hukum dan apa pula yang dimaksud dengan objek hukum. Nah, untuk bisa memberikan gambaran siapa subjek hukum, apa objek hukumnya itu, Anda bisa memberikan contoh. Misalnya dalam jual beli, subjek hukumnya adalah penjual dan pembeli. Objek hukumnya adalah jual beli, uang dan barang. Ya, itu misalnya. Misalnya dalam hukum perkawinan, subjek hukumnya calon istri, calon suami, penghulu, orang tua, wali, dan segala macam. Itu subjek hukum. Objeknya adalah akad nikah perkawinan. Ya, kemudian kepada pengantin, kepada suami dan istri, begitu perkawinan dianggap sah, mereka masing-masing mempunyai hak dan kewajiban. Apa kewajiban suami? Apa kewajiban istri? Ini semua masuk objek hukum. Dengan begitu Anda bisa menggambarkan apa hubungan antara subjek dan objek hukum. Saya kira Anda bisa mengerti dengan penjelasan saya ini. Ya, kita ketemu minggu depan. Ya, kita lakukan Zoom. Saya kira pengantar singkat dari saya ini cukup membuat Anda mengerti. Ya, mudah-mudahan. Kalau ada pertanyaan silakan WA pada saya atau ditanyakan dalam ini pada saya. Saya kira untuk sekarang saya akhiri pertemuan ini. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.